Jangan sampai misalnya level stop loss sudah lewat, kita diemin aja, nanti juga rebound, kita selalu denial seperti itu ya. Denial ya. Selalu untuk menenteramkan hati ya, kan seperti itu ya. Pelajaran pentingnya atau yang harus dicermati sebenarnya lebih dari disiplinnya. Bagaimana cara kita harus benar-benar istilahnya dalam tanda kutip tega. Ya. Jangan disayang-sayang ya. Sama dengan tega ya. Kita harus tega untuk karena itu risiko yang memang harus kita hadapin. Oke, MNC semuanya, kita masuk di segmen ketiga, segmen yang tentunya paling seru ya. Kenapa? Karena di sini kita akan bahas tentang gimana caranya atau strategi MNCers untuk entry and exit dari trading di waran terstruktur. Karena memang kebanyakan ya, banyak trader yang bisa masuk dan membeli waran terus nggak tahu strategi keluarnya gimana. Nah, itu kita akan bahas di sini, teman-teman ya. Nah, Mas Didit, untuk trader aktif nih misalkan, apa aja sih strategi yang mungkin bisa secara realistik dia lakukan sehingga tahu posisi masuknya kapan, jualnya kapan di WT? Karena memang kalau tadi kan secara umum kita bisa lihat bisa coba mirroring dengan underlying nih. Nah, tapi kalau strategi entry dan exit sendiri gimana, Mas Didit? Kalau untuk strategi entry dan exit, pertama-tama yang harus kita perhatikan adalah satu dari sisi time periodnya dulu. Oke, time waran terstrukturnya, karena punya time period seperti yang sudah kita bahas tadi ya. Terus yang kedua, kita bisa menggunakan trading plan. Oke, ada trading plan juga ya? Ada trading plan-nya, sama seperti kita kalau trading atau investasi di saham, kita juga harus memiliki trading plan, di mana kapan kita masuknya, itu yang pertama. Level buy-nya berapa, terus tentukan stop loss-nya dulu. Stop loss. Nah, tentukan stop loss-nya dulu. Jangan sampai kita nggak punya stop loss, ini bahaya. Karena kalau nggak punya stop loss, nanti modal kita bisa kegerus, kan seperti itu. Nah, setelah tentukan level buy, entry-nya, kemudian level stop loss-nya, yang terakhir tentukan target price-nya. Nah, kalau kita udah ketemu target price, tapi misalnya harga underlying-nya masih naik terus, otomatis nanti harga waran terstrukturnya juga ikutan naik. Gimana kalau udah nyampe target kita? Kita bisa jual dulu sebagian, realisasikan dulu sebagian. Oke, nggak perlu semua, nggak apa-apa, realisasikan dulu sebagian. Loh, sebagian lagi gimana? Kita pakai namanya trailing stop. Jadi stop loss-nya tadi yang di bawah, kita naikin ke atas. Gitu ya, sehingga apa? Untuk menjaga resiko spread-nya supaya nggak terlalu jauh. Jadi ketika harga sudah naik, paling nggak kita tentukan trailing stop, sehingga stop loss-nya kita naikin terus, sehingga pada saat nanti secara teknikal misalnya ya, sudah patah tren dan tembus dari trailing stop-nya kita, nah kita bisa langsung untuk cut di atas, keluar, paling nggak, kalau nggak kita keluar gitu kan, paling nggak toh masih untung dari entry-nya tadi di harga berapa, kemudian kita jualnya udah di atas, seperti itu. Nah, yang menarik MNCers ya, saya sedikit ngingetin nih. Mungkin MNCers semuanya bisa coba juga di Motion Trade ada trailing order yang bisa dipakai juga untuk trading di waran terstruktur. Nah, Mas Didit, kalau bicara tentang exit point, kebanyakan trader itu kesulitan atau kalau kita bicara exit point itu jadi satu titik paling lemah. Untuk trader, karena memang mereka udah tahu nih beli di harga berapa, tahu-tahu bisa bubar jalan. Ini ya trading plan-nya. Nah, ada nggak pendekatan praktis ya yang bisa dipakai untuk teman-teman MNCers yang mau trading di waran terstruktur ya, agar bisa smooth ketika mereka menentukan exit-nya di mana secara disiplin. Gimana, Mas? Nah, ini yang biasanya agak kesulitan, baik itu di waran terstruktur ataupun di saham. Kebanyakan di saham atau di induknya ya, itu agak cenderung sulit juga. Kita harus disiplin. Di sini ya. Kita harus tetap disiplin untuk dari sisi level stop loss kita. Kalau kita sudah tentukan, misal level stop loss di 100, bagaimana ketika harga turun di bawah 100? Mau nggak mau kita harus exit. Supaya apa? Supaya modal kita nggak cepat tergerus, gitu kan? Karena kalau kalau langsung nanti rebound gitu ya atau balik arah. Tapi kalau semakin dalam ini yang gawat. Makanya harus disiplin. Bagaimanapun itu sudah tembus level stop loss, di-cut dulu aja. Lalu nanti gimana selanjutnya? Selanjutnya kita cari level entry baru dan level stop loss baru juga target baru. Nah, trading plan yang seperti inilah yang harus kita terapkan dan kita juga harus disiplin. Jangan sampai misalnya
level stop loss sudah lewat, kita diemin aja, nanti juga rebound, kita selalu denial seperti itu ya. Denial ya. Selalu untuk menenteramkan hati ya, kan seperti itu ya, dari sisi psikologisnya. Nanti rebound, tapi nantinya tuh kapan? Nah, kan kita juga... Sementara harga udah terus turun. Nah, harganya terus turun, kan secara time frame... modal tergerus lebih dalam. Lebih besar kan? Nah, kan time frame-nya kan kita nggak ngerti nih mau kapan, kayak gitu. Yang paling mudah adalah disiplin stop loss. Tapi kalau misalnya naik terus gimana? Ya itu tadi. Kalau naik terus, ya kita bisa biarkan, oke, let's profit run, kan seperti itu bisa. Let's profit run ini juga punya strategi. Tetapkan trailing stop. Tetap harus ada trailing stopnya. Kalau naik ya naik lagi berarti ya. Betul. Trailing stopnya ya berarti ya. Kalau harganya naik, trailing stopnya juga naikin. Harganya turun, ya sudah kena trailing stop, kita bisa exit. Nah itu yang lebih mudah seperti itu. Pelajaran pentingnya atau yang harus dicermati sebenarnya lebih dari disiplinnya. Bagaimana cara kita harus benar-benar istilahnya dalam tanda kutip tega. Ya. Jangan disayang-sayang ya. Sama dengan tega ya. Kita harus tega untuk karena itu risiko yang exit. Memang harus kita hadapin. Betul. Sama, semua investasi juga gitu. Mau investasi apa? Mau investasi saham, waran terstruktur, atau misalnya komoditas apapun, kalau sudah kena level stop loss ya sudah. Daripada nanti kepikiran nggak bisa tidur. Daripada modalnya udah tergerus lebih dalam. Betul. Ya. Nah, yang terakhir nih Mas Dit, gimana sih caranya agar trader, terutama trader-trader pemula nih, agar trader itu nggak terjebak sama yang namanya euforia atau FOMO yang sekarang, terutama pada saat waran terstruktur itu mengalami kenaikan harga yang terjadi secara ekstrim. Gimana Mas? Supaya tidak FOMO ya, yang pertama yang termudah tadi, yang setelah kita bahas, tetapkan adanya trading plan. Kita harus punya namanya trading plan. Satu, tetap ya, harus ya. Itu wajib hukumnya kan setelah seperti itu kan. Nah, terus yang kedua, harus selalu cross check. Jangan sampai kita cuma ikut-ikutan doang. Ini naiknya kenapa, kita harus tahu. Nah, kita harus cek, entah cek ke underlying-nya, entah cek dari sisi sentimen pasarnya, ataupun yang lain. Jangan sampai kita cuma ikutan. Tiba-tiba harganya udah naik, dianjlokin lagi. Berarti gitu. Butuh reason untuk konfirmasi ya? Betul sekali. Jadi, kita harus cross-check kenapa kok bisa naik. Nah, mau yang lebih gampang, kalau cuma mau ikut-ikutan doang, pakai lot yang kecil. Tapi, dengan lot yang kecil ya, istilahnya cuannya kan cuannya juga lebih kecil kan gitu ya. Nah, maka dari itu paling nggak dua tadi, trading plan dan harus cross check dari sisi ini kenapa kok naik gitu, atau ini kenapa kok turun, kita harus tetap cross check hal tersebut gitu. Menarik. Nah, makasih banyak Mas Didit ya. Sama-sama. Kita udah dapat banyak insight yang mungkin akan menjadi satu dasar kita melakukan trading yang baik dan benar sehingga dapat cuan. Ya, cuannya juga mudah-mudahan bisa terus sustain ya dalam berinvestasi di pasar modal Indonesia. Tentu pembahasan tadi udah dalam banget ya, teman-teman udah bisa dapat poin-poinnya sehingga yuk kita bisa sama-sama mempraktikkan dan juga melakukan trading di waran terstruktur. Nah, semoga insight yang ada di podcast ini dapat membantu MNChart semuanya lebih siap menghadapi dinamika dari pergerakan harga waran terstruktur. Jangan lupa podcast ini bisa teman-teman dengerin ulang juga di platform favorit teman-teman semuanya. Saya Andri Morizal, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Happy learning, happy investing, and always invest with the best with MNC Sekuritas.